Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Rabu, tanggal 4 Juni 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Doa Yesus untuk perlindungan dan pengudusan para pengikutnya, aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes bab 17 ayat 15, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 adalah bagian dari doa Yesus yang dikenal sebagai doa imam besar. Dalam doa ini, Yesus berdoa kepada Bapanya untuk perlindungan dan pengudusan para pengikutnya. Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama Mu, yaitu nama Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama Mu, yaitu nama Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepada Mu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Yesus melanjutkan, "Aku telah memberikan firman Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Perlindungan dari yang jahat. Yesus berdoa agar Bapa melindungi para pengikutnya dari yang jahat. Meskipun kita hidup di dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan, Yesus meminta agar kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Perlindungan ini adalah anugerah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan iman. 2. Pengudusan dalam kebenaran. Yesus juga berdoa agar para pengikutnya dikuduskan dalam kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran yang menguduskan kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pengudusan ini adalah proses pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. 3. Kesatuan dalam nama Allah. Yesus berdoa agar para pengikutnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan ini adalah tanda kasih dan hubungan yang erat antara Yesus dan Bapa, serta menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih Allah. Kesatuan di antara pengikut Kristus adalah cerminan dari kasih dan kebenaran Allah yang mempersatukan kita. 4. Pengutusan ke dalam dunia. Yesus mengutus para pengikutnya ke dalam dunia, sama seperti Bapa mengutusnya. Meskipun kita bukan dari dunia, kita diutus untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus di tengah dunia yang membutuhkan harapan dan keselamatan. Pengutusan ini adalah panggilan untuk hidup dalam iman dan menjadi terang bagi dunia. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat hidup dalam perlindungan Allah, dikuduskan dalam kebenaran, menjaga kesatuan dalam nama Allah, dan melaksanakan panggilan pengutusan kita di dunia. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengandalkan perlindungan Allah. Renungkan sejauh mana kita mengandalkan perlindungan Allah dalam menghadapi tantangan hidup. Apakah kita berdoa dan memohon agar Tuhan melindungi kita dari yang jahat? 2. Dikuduskan dalam kebenaran. Evaluasi sejauh mana kita dikuduskan dalam kebenaran firman Allah. Apakah kita hidup sesuai dengan ajarannya dan membiarkan firman Tuhan menguduskan kita? 3. Menjaga kesatuan dalam nama Allah. Bagaimana kita bisa menjaga kesatuan dalam komunitas kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita berusaha untuk hidup dalam kasih dan harmoni dengan saudara-saudara seiman, serta menjadi saksi kesatuan di tengah dunia yang terpecah belah? 4. Menjadi saksi kasih Kristus. Renungkan bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih dan kebenaran Kristus di dunia. Apakah tindakan dan kata-kata kita mencerminkan kasih Tuhan dan membawa pengharapan serta kebahagiaan kepada orang lain? 5. Melaksanakan panggilan pengutusan. Bagaimana kita bisa melaksanakan panggilan pengutusan kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita hidup dalam iman dan menjadi terang bagi dunia yang membutuhkan harapan dan keselamatan? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam perlindungan Allah, dikuduskan dalam kebenaran, menjaga kesatuan dalam nama Allah, dan melaksanakan panggilan pengutusan kita di dunia. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih dan kebenaran Tuhan di dunia. Bagikan renungan ini.
Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Revival One agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.